padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama dengan kami pada hari ini, Sabtu 28 Juni 2025. Sapaan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Renungan bersama saya, Suster Maria Luciana PRR. Doa bersama Suster Maria Sifra PRR. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terangilah kami dengan firman-Mu hari ini. Kuatkan kami dengan pengharapan dari-Mu. Dan ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun hidup kami terasa berat. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, dan kobarkan kembali iman dan pengharapan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka,
Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bapak, Ibu, umat beriman sekalian yang terkasih, pada hari ini gereja sejagat memperingati hati Maria yang tak bernoda. Sebuah hati yang suci, murni, dan terbuka sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Allah. Dalam bacaan Injil yang kita dengar dan renungkan pada hari ini, Penginjil Lukas menceritakan kepada kita tentang sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana setiap tahun pada hari raya Paskah mereka pergi ke Yerusalem. Dan diceritakan bahwa ketika Yesus berumur 12 tahun, orang tuanya membawa Yesus ke Yerusalem. Injil membawa kita kepada sebuah peristiwa, yakni Maria yang kehilangan Yesus selama 3 hari. Kedua orang tuanya dengan cemas mencari Yesus, dan akhirnya mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ketika Maria bertanya kepada Yesus, dan jawaban Yesus, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Sebuah jawaban yang tentu membingungkan dan juga mengecewakan bagi seorang ibu. Namun Maria tidak membantah atau menuntut penjelasan. Sebaliknya, Injil mencatat bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bapak, Ibu, umat beriman sekalian yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita semua diajak, kita semua diundang untuk belajar dari figur Maria, bahwa ketika kita menghadapi setiap kesulitan atau setiap tantangan, kita tidak perlu tergesa-gesa, melainkan menyimpan dan merenungkan semua itu di dalam hati dengan penuh iman. Yang kedua,
menjadi pribadi yang mengarahkan hidup kepada rencana dan kehendak Allah, bukan sekedar mencari kenyamanan pribadi. Mari Bapak Ibu umat beriman sekalian yang terkasih, kita berusaha agar dari waktu ke waktu hidup kita menjadi pribadi yang selalu mencari dan menemukan kehendak Tuhan. Kita telah menamakan diri sebagai orang Kristen. Sudah sejauh manakah saya berusaha untuk meneladani dan mengikuti teladan hidup Bunda Maria sendiri? Mari kita menjawabinya dalam seluruh permenungan kita sepanjang seluruh hari ini. Amin. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh dan jiwa mereka. Berilah kekuatan, kesembuhan, dan damai, serta kuatkan keluarga yang merawat mereka. Berkatilah para dokter, perawat, dan siapapun yang saat ini sedang memperhatikan mereka, sedang menjaga mereka, sedang merawat mereka. Semoga obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sumber kesembuhan yang berasal dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohonkan perdamaian bagi dunia. Tuhan, padamkanlah api peperangan, hancurkan kebencian, dan bukalah jalan rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas yang saat ini sedang terpecah belah. Engkaulah sumber damai sejati. Jadikanlah damai-Mu merajalela di muka bumi ini, agar tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi peperangan. Tuhan, sumber pengharapan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami doakan pasangan-pasangan suami istri yang berharap akan kehadiran buah hati mereka. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan dan harapan serta kerinduan terdalam mereka. Tuntun mereka ke dalam kesetiaan-Mu, dan bukalah pintu kehidupan menurut waktu dan kehendak-Mu. Karuniakanlah buah hati kepada pasangan suami istri yang saat ini sedang menantikannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu bagi mereka yang terlilit utang dan kesulitan ekonomi. Tuhan, tolonglah mereka keluar dari tekanan ini. Bukalah jalan berkat, limpahkanlah hikmat untuk mengelola keuangan, dan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas doa mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan pada hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami selalu hadir menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku